ayat 19, 21 dan seterusnya. Dan kita sambung berganti-gantian hingga ayat yang ke-6 dari pasal 4. Hubungan antara anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah seperti anakmu, supaya jangan bawa hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu berbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti Tuhan dalam manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Berdoa juga untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Terpujilah Kristus yang mempunyai firman ini. Haleluya. Berbaik semua. Amin. Puji Tuhan. Tak terasa hari ini awal dari bulan yang baru 1 Oktober dan kita di gereja ini di seluruh tanah ini ada 2020 jemaat. Begitu besar, kita hampir mencapai, masih tinggal 1.200 ribu lagi. Kita akan mencapai 1 juta umat. Gereja yang besar, tentunya dia harus berdampak bagi negeri ini, bagi manusia, bagi pemerintah, bagi adat. Tapi saudara, tak terasa kita memasuki suatu triwulan yang baru, mana tinggal akhir dari kuartal itu, Oktober, November, Desember 2023 berakhir. Dan itu sebabnya kita ada di 3 bulan terakhir di tahun ini dan lebih banyak fokus terhadap pemulihan di rumah tangga. Nah, tema dari hari ini dan yang dari Kolose pasal 3, pembaruan dimulai dari keluarga atau rumah tangga. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Allah memulai sebuah peredaman manusia di dunia ini. Allah tidak mulai dengan masyarakat atau pemerintahan atau suku
Tetapi Allah mulai dengan sebuah rumah tangga. Rumah tangga itu adalah ide Allah. Itu sebabnya rumah tangga terlalu penting. Rumah tangga bukan ide manusia. Rumah tangga itu ide Allah. Yang di dalamnya ada orang tua, bapa, ibu, anak-anak, dan kemudian nanti kita tahu dalam sejarah perjalanan umat manusia, ya, sudah sekian ribu tahun. Rafi memiliki catatan hari ini kita sudah ada 8 miliar manusia di dunia. Padahal beberapa tahun lalu ada 7, tetapi pertumbuhan luar biasa. Kecepatan itu. Padahal kita belum tahu bagaimana cara menikmati manusia-manusia. Hari-hari ini situasi yang bukan saja melanda Indonesia, tetapi melanda seluruh dunia, di mana pangan dunia sedang mengalami problem besar. Kalau manusia tidak hidup dan dipimpin oleh Allah, manusia tidak dapat mengelola kehidupan ini dengan bertanggung jawab. Itu dampaknya sangat berbahaya. Hari-hari kita bisa lihat di mana-mana di dunia, bahkan Indonesia sedang dilanda dengan musim kemarau, panas yang lain begitu. Ini kalau panen dia putus, ya, kita kalau kabut, tidak beras, kita kan sudah tidak tanam sapu. Kita kan kebun-kebun hampir sudah tidak ada. Hanya semua bergantung dari toko dan warung. Ya. Inilah hidup. Bapak dan saudara dikasih Tuhan, karena itu bagaimana memiliki manusia yang hidup di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Tidak cukup hanya seperti ini, pemberitaan dan kemudian pulang dan selesai. Tapi harus dimulai dari sebuah rumah tangga. Ide dan hebatnya, baik suami, bapak atau istri, itu ibu. Alkitab telah memberi status bagi makhluk manusia itu, mulai dari Firdaus sama Eden sampai hari ini status ini tidak berubah. Dan ini harus dijaga. Walaupun manusia pernah terjerumus di dalam dosa, tetapi kemudian Allah pulihkan dengan mengirim anaknya Yesus untuk datang menebus manusia. Bapak Ibu Saudara, ketika jemaat Kolose mengalami goncangan, ribuan tahun, hampir 2000 tahun, di mana banyak Paulus yang melihat. Sebelum kalau kita baca, ya, di pasal 1, pasal 2, bagaimana situasi jemaat Kolose. Paulus menulis pasal 3 tentang manusia baru. Itu ada di ayat 5. Ya. Kemudian perjalanan itu bagi masuk di dalam tekanannya lebih sebagai satu pribadi. Mereka yang telah dipulihkan manusia baru itu, kemudian mereka hidup sebagai sebuah rumah tangga, suami istri. Maka nama orang, ya, ayat 18 tadi kita baca, kita bilang apa? Mama, petunjuk untuk Papa. Ya? Jangan memberontak. Ketika seorang wanita, seorang istri, ayat 18, bagaimana dia memposisikan suami, Bapa, sebenarnya dia sedang memposisikan Tuhan di dalam hidup. Ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dan ini nilai. Nilai itu bukan dalam pandangan manusia saja. Oh, rumah tangga yang bahagia bla
bla bla. Tetapi di dalam pandangan Allah. Sebab kalau di dalam dunia ini begitu banyak manusia penuh dengan topeng. Di luar rumah kelihatan wow. Tetapi di dalam apa? Kalau di luar wow, di dalam apa? Weh, gitu kan. Tuhan mau kamu istri menyadari posisinya. Apalagi suami. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepada dia. Kasar ini bukan saja fisik ya, tetapi itu untuk kata-kata saja mama dia hancur, hati terpukul. Tidak boleh. Ini standar, ini ukuran di mata Allah. Tentu kita mesti tahu rahasia supaya bagaimana baik istri baik suami dapat menjadi seperti apa yang firman Allah rindukan. Harus kita tahu rahasia. Dampak daripada papa dan mama yang hidup di dalam saling menghargai, saling menghormati. Apa yang terjadi? Anak-anak itu apa? Lihat ayat 20. Hai anak-anak, hatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dalam segala hal, apapun juga. Tidak ada yang bilang apa anak atau mesti tunduk buat bapak dan mama. Tentu tunduk ini atau taati itu ya bukan apa dalam kitab. Begitu bapak pulang kantor, mama ini langsung dia taat jadi hormati, bukan. Tetapi relasi dari batin, oh itu indah. Itu luar biasa. Terasa ketaatan dari seorang anak itu bukan karena takut apa kejam mama apa mama kira-kira ya bukan, tetapi karena mereka hormati, karena mereka lihat papanya itu, mereka lihat mamanya itu, maka anak menjadi anak yang patuh, anak yang taat. Kalau di dalam sebuah rumah tangga ada pemberontakan dari anak untuk orang tua, itu berarti ada apa? Bukan anak, bukan anak, tapi orang tua kena. Terlebih, wah, saya mau bilang, bukan pendeta yang bilang, tapi kita sendiri. Bahwa kita tampil, pria dewasa, apalagi suami, apalagi ayah, kita tampil itu sebagai wakil Allah di dalam hidup. Bagaimana wakil Allah anak-anak takut? Allah pun kejam. Allah pun kasar sekali. Tidak demikian. Tuhan mau supaya kita ada di dalam posisi dampaknya luar biasa. Bahasa Yunani asli bilang, ya, Bapa kepala itu mata air, sumber. Coba buka 1 Korintus. Coba kita lihat kita 1 Korintus 11. Coba kita baca ayat 7. 1 Korintus 11 ayat 7. Baca sama-sama. 3. Sebab laki-laki tidak perlu melindungi kepalanya. Terus? Lihat itu bapak-bapak, mana bapak-bapak dulu itu orang. Begitu anak-anak melihat kita, ya, istri dan kita, mereka sedang melihat gambar tentang Allah. Oh, tidak gampang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tidak bisa.
Sebab laki-laki tidak perlu meneliti kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tidak perlu orang di dalam sebuah rumah tangga cari di mana Tuhan. Tidak perlu. Tetapi mereka dapat melihat dari seorang ayah, seorang opa di dalam rumah tangga kami. Gambaran Allah. Dan ini bisa pasti. Sebab Allah telah menebus kita manusia dalam segala kekurangan. Ya, penebusan itu membuat dia mendudukan kita dalam status yang baru sebagai orang percaya. Dan tentu kalau kita bilang begini, pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Kalau perempuan itu dia menyinarkan kemuliaan laki. Saya sudah kembali ke ekonomi. Sebab itu saudara, itu sebabnya terlalu penting. Kalau ada rumah tangga dipulihkan, tidak usah jauh-jauh di Gunung Sinai. Dari rumah tangga, KSP itu mengalami pemulihan. Karena rumah tangga yang ada di suatu KSP itu di dalamnya ada Allah. Di dalamnya ada keindahan semua rumah tangga. Rumah tangga dipulihkan, rumah tangga KSP dipulihkan. KSP yang dipulihkan. Maka rayon ini dipulihkan. Dimulai dari pribadi. Bisa? Bisa. Harus bisa. Untuk apa jadi orang Kristen? Kalau tidak bisa ya sudah. Lapor majelis pindah agama silakan. Harus bisa. Supaya orang tidak dipermalukan. Supaya anak-anak istri atau suami tidak menjadi korban di dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Dampaknya akan terjadi kepada masyarakat. Harus bisa. Sebab Yesus telah mati bagi manusia berdosa. Dia telah mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi nanti dokter lihat ya. Bapak lihat di rayon. Bapak lihat, aku kasih. Ada KDRT, ada hal-hal yang kurang bagus begitu ya sudah. Datang, selesaikan, doakan dia, minta ampun dan segala. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Jemaat mengalami pemulihan. Rumah tangga mengalami jamaah. Anak-anak bangkit, mereka sehat, mereka punya jaminan masa depan. Karena mereka sedang hidup di dalam sebuah rumah tangga indah. Karena ada Bapa dalam wujud Allah sendiri dan Mama sebagai parakletos. Itu bahasa Yunani bilang pedok. Ini penolong. Parakletos. Ya. Kalau imam itu kepala, itu matahari, itu sumber. Bagaimana mama istri sebagai parakletos, sebagai penolong, bagaimana menjaga supaya matahari itu dia jernih, jangan matahari yang kabur. Bapak-bapak kalau ada matahari di gunung, matahari dia kabur. Dia turun sampai di laut kabur. Bapak kabur, mama kabur, anak bantu kabur, cucu kabur, cici, sampai ratusan tahun keturunan kabur. Karena matahari kabur. Karena imam itu yang kabur. Dan itu tidak. Wakil Allah. Itu sebabnya istri, ya, penolong. Alkitab asli Yunani bilang parakletos. Ya, bagaimana dia berusaha supaya mata air itu jernih. Dia harus berfungsi. Wanita dewasa. Kita bisa baca di dalam Efesus bagaimana Rasul Paulus sangat tegas sampai dia katakan rumah-rumah tangga yang bahagia itu hanya sebuah rahasia.
tidak dialami oleh banyak rumah-rumah tangga. Mari buka Efesus pasal ini. Coba lihat Efesus pasal ini. Coba kita baca kita mulai baca sama-sama. Saya 30, Bapak Ibu sambut 31, pelayan 32, Bapak Ibu 33. Pemulai dari 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. 31. Pasal ini akan menjelaskan ayatnya dan hidupnya akan bersama dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu lagi. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ketiga, Bagaimana juga katakan masing-masing pelaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Paulus dia lihat di jemaat Efesus, rumah-rumah tangga juga mengalami goncangan. Ya. Dan Allah sedang melihat rumah tangga hari ini di Jayapura juga mengalami goncangan luar biasa. Pemberontakan di mana-mana. Ada ketidaksetiaan suami atau istri atau anak-anak. Ya. Terjadi anak-anak bandel hanya karena mereka kecewa melihat papa mamanya. Paulus bilang bagi jemaat-jemaat Efesus, ya, laki-laki yang meninggalkan ayahnya ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging, ini dua orang, satu laki, satu wanita, tetapi di dalam pandangan Allah mereka satu daging. Disebut prostolau. Prostolau itu begini Bapak Ibu. Ini ada, bahasa Indonesia tidak bisa jelaskan. Tidak bisa. Terlalu dalam pemahaman dalam bahasa asli Yunani. Prostolau. Mereka cuma ambil contoh itu bisa. Ini ada perangko, kemudian ini ada amplop, kemudian nilai. Mereka satu daging. Perangko dan amplop. Prostolau. Satu. Ketika perangko kamu lihat terlepas dari amplop, pasti tergores. Makanya kalau sudah prostolau, jangan lagi tergores. Jangan lagi. Itu prostolau. Bahasa kita. Kalau dalam hubungan suami istri digambarkan, mereka walaupun dua tubuh, tetapi waktu telah disatukan oleh Allah, kalau kita bilang, mereka menjadi satu daging, prostolau. Karena itu tidak boleh. Ini yang Paulus bilang ayat 32 apa? Rahasia. Lihat Alkitab ayat 32. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya. Tadi kita baca di dalam bacaan hari ini yang berlaku di seluruh GKI. Pemulihan musuh rumah tangga. Tapi pemulihan itu dia mulai dari pemulihan bapa dan mama. Kenapa Paulus bilang rahasia? Tidak semua rumah tangga tahu. Hanya orang yang dengan Tuhan yang tahu. Rahasia negara tidak semua tentara tahu atau polisi tahu. Hanya intelijen saja yang tahu. Karena mereka ada di sini. Rahasia rumah tangga tidak semua rumah tangga tahu. Kecuali mereka yang hidup dengan Allah. Tuhan akan memberitahu. Perhatikan ayat 32. Yang aku maksudkan, Paulus bilang, ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bapak, saudara dan saya pria-pria dewasa, kita punya posisi sebagai Kristus. Mama
wanita dewasa, istri, posisi sebagai jemaat. Kenapa Paulus dia bilang ini rahasia? Itulah sebabnya seorang pria dewasa, seorang suami, bagaimana dia rela berkorban seperti anak Allah mati di kayu salib, rela berkorban, berikan yang terbaik bagi umat Allah. Mau jatuh bangunnya, mau apa sudah, itu sudah. Yesus dia menderita untuk umat Allah. Suami jatuh bangun untuk istri. Istri itu jemaat. Istri, jemaat itu jemaat yang telah menyadari telah ditebus dengan darah yang mahal. Dia tidak mungkin mengkhianati Yesus karena dia tahu dia layak binasa. Tetapi dia telah dipulihkan dengan kematian Tuhan di kayu salib. Begitu juga istri harus tahu posisi suami seperti Kristus. Tidak mungkin menyakiti suami karena dia jatuh bangun berkorban untuk istri. Luar biasa ya. Konsep teologi tentang rumah tangga. Terlalu Tuhan. Makanya kebenaran ini kalau pokok tidak gampang diombang-ambing oleh pengaruh-pengaruh ini. Ya, suami tidak gampang dibeli, istri tidak gampang dibeli. Karena nilai ini yang menjadi PR kita di radio ini. Pemulihan untuk berumah tangga. Ya, bukan tidak bisa. Bisa. Tapi kita mesti belajar banyak. Seperti merendahkan diri seperti Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apa yang dikatakan di dalam jemaat di Kolose, begitu juga Paulus bicara dengan jemaat di Efesus, hanya untuk memposisikan kembali betapa bernilainya nilai ilahi dari sebuah rumah tangga yang Allah percayakan ada di dunia ini untuk pemulihan sebuah bangsa, sebuah masyarakat, sebuah umat Allah. Dimulai dari rumah tangga. Saya tidak tahu bulan bina keluarga nanti silakan memilih evaluasi. Banyak satu bulan itu pemulihan terjadi kan? Suami berubah, istri berubah. Kan tiap hari ada firman, ada doa bersama, ya luar biasa 30 hari. Hari ini sudah hampir 10 tahun. GKI punya program ini hanya untuk pemulihan terjadi di dalam keluarga GKI. Perlu itu kita dulu dan bagaimana kok punya bilang keluarga jalan kan? Kau harus bertobat kalau kau tidak jalan. Kalau jadi warga GKI harus banyak harga. Mari pulang dari persekutuan. Lebih serius lagi di dalam rumah tangga. Mama belajar tunduk. Bapak belajar mengasihi. Anak belajar taat. Dan berdampak bagi lingkungan. Ya, kita mulai dari KSP. Ya. Bagaimana rumah tangga pribadi, rumah tangga berdampak untuk KSP. Ya. Dan ini yang harus kita jawab. Ini kerinduan gereja besar di tanah ini. GKI di tanah Papua. Hari ini kita bicara tentang itu. Bayangkan saja 70 klasis. Ya, 15 bakal klasis. Kita bicara tentang itu. Rumah tangga orang GKI itu berubah. So, negeri matahari terbit di Papua. Wow. Dia jadi berkat bagi bangsa ini. Bagi republik. Bahkan bagi bangsa-bangsa di dunia.